kembali di Kompas Petang bersama saya Friska Clarissa. Saudara, banjir di Subang, Jawa Barat semakin meluas. Hari ini wilayah yang terdampak banjir mencapai 21 kecamatan. Wilayah yang paling parah terdampak banjir adalah di Kecamatan Pamanukan dan Kecamatan Ciasem. Akibat curah hujan tinggi, lokasi pengungsian dan koramil yang pada Senin malam masih kering, Selasa pagi sudah tergenang air setinggi 50 cm. Pihak BPBD Kabupaten Subang berencana memindahkan posko pengungsian ke jalan raya. Selain merendam permukiman, banjir kali ini juga menggenangi ratusan hektar sawah yang berada di wilayah Pantura, Kabupaten Subang. Banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat sempat mencapai ketinggian 2,5 meter. Banjir terjadi akibat Sungai Citarum dan Sungai Cibeet yang terus naik dan berada di level tertinggi. Dalam 2 hari terakhir, peningkatan debit air Sungai Citarum berstatus awas. Salah satu lokasi terdampak banjir terparah akibat luapan Sungai Citarum dan Cibeet adalah wilayah Kecamatan Teluk Jambe Barat dan Teluk Jambe Timur. Di ketinggian air di Dusun 1 Tegaluhur ini, Desa Sukamamur, akses jalan udah kurang lebih 2,5 meter, Pak. 2,5 meter? Iya. Pak, untuk ngirim logistik ke lokasi tersebut gimana, Pak? Untuk ngirim logistik sementara ini harus menggunakan perahu karet, Pak. Dan itu pun sangat terbatas perahu karetnya. Di sini baru ada 2 sampai saat ini perahu karetnya. Jadi kita sangat membutuhkan itu. Iya, perahu karet tersebut, Pak. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperingatkan curah hujan masih akan terjadi beberapa hari ke depan di wilayah selatan Jakarta, Depok, dan Bogor. BMKG memprediksi hujan masih berpotensi turun, khususnya menjelang sore, malam, hingga dini hari. Curah hujan merata hingga beberapa hari ke depan di Jakarta dan berpotensi menyebabkan banjir. BMKG kembali mengingatkan agar warga tetap waspada, khususnya yang tinggal di bantaran sungai dan rawan bencana. Perlunya kewaspadaan akan cuaca ekstrim akan kami bahas bersama dengan Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati. Assalamualaikum, selamat sore Bu Dwi Korita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak. Ya, sore Bu. Saya ingin konfirmasi dulu pertama kali, apakah betul memang akan ada cuaca ekstrim selama 3 hari ke depan? Betul sekali, Mbak. Oke. Dari prediksi kami. Oke, itu prediksi BMKG di daerah mana saja yang akan ada cuaca ekstrim dalam 3 hari ke depan itu, Bu Dwi Korita? Terutama di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kemudian level berikutnya adalah di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Timur, Utara, juga Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua. Oke, cuaca ekstrim ini seperti apa gambarannya agar bisa lebih jelas ditangkap oleh masyarakat yang menonton kita saat ini, Bu? Jadi untuk khususnya Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur tentunya masih berpotensi untuk hujan dengan intensitas lebat dan kadang dapat disertai petir, kilat, dan dapat pula disertai angin. Dan yang dikhawatirkan kondisi lahan atau lingkungan baik di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten ini kan sudah jenuh air, sehingga tanpa lebat pun airnya sudah meluap, apalagi hujannya lebat, sehingga itu yang perlu diwaspadai. Dan ekstrim itu bisa mencapai lebih dari 100 mm, bahkan bisa mencapai 150 mm dalam 1 hari. Nah, untuk wilayah lainnya dapat berpotensi terjadi hujan lebat. Demikian. Dan ini bisa terjadinya terus-menerus ya Bu ya. Tadi kalau digambarkan secara teknisnya 100 mm per hari itu bisa tidak berhenti seperti itu Bu, sederhananya? Seperti yang di mana Karawang dan Semarang itu biasanya diawali dulu dengan hujan dengan intensitasnya ringan. Kemudian meningkat sedang, kemudian lebat
atau sangat lebat selama berapa 1 jam misalnya, nanti menurun lagi, tapi masih hujan. Kemudian meningkat lagi, lebat lagi, turun lagi, meningkat lagi, lebat lagi, dan itu bisa terjadi selama beberapa jam. Misalnya seperti yang di Semarang mulai pukul 00 sampai pukul 6 pagi. Bayangkan, ini kan jadi selama lebih dari 5 jam atau hampir 6 jam. Meskipun fluktuasinya naik turun, tetapi tidak henti-hentinya, itu yang mempercepat kejenuhan lahan atau tanah di situ. Dan akibatnya bisa banjir seperti yang terjadi beberapa hari terakhir ini ya Bu ya, di Semarang, di Karawang, dan beberapa daerah lainnya ya Bu? Betul demikian, tergantung juga kondisi lingkungannya. Kalau lingkungannya kapasitas untuk menyerap airnya masih cukup, akibatnya mungkin tidak terlalu parah ya, atau drainasenya lancar, tidak terlalu parah. Namun juga meskipun drainase sudah tertata ya, tetapi kalau hujannya terlalu lebat, kapasitasnya itu bisa melampaui drainase tersebut juga. Jadi ada faktor ekstremitas dan ada juga faktor lingkungan serta tata air atau drainase yang ada di lingkungan tersebut. Oke, faktor ekstremitas, juga ada lingkungan, tata air juga ini berpengaruh sekali ya Bu Dwi Korita. Betul sekali. Nah, dengan kondisi ini apakah BMKG juga sudah langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat? Karena kita tahu beberapa waktu terakhir banyak daerah yang terdampak banjir saat hujan lebat ini turun, Bu Dwi Korita. Sebetulnya koordinasi kami mulai di awal Oktober, tepatnya tanggal 7 Oktober saat kami mengumumkan potensi La Nina dan dampaknya dapat meningkatkan curah hujan 1 bulan bisa mencapai lebih 40% sampai 80% lebih tinggi dari normalnya. Kami melakukan rakornas dengan kementerian lembaga terkait dan seluruh pimpinan daerah yang berpotensi terdampak, termasuk juga di Jawa ini kami sudah melakukan koordinasi melalui rakornas dan ditindaklanjuti di beberapa wilayah. Kami ke lapangan bertemu dengan bupati, bertemu juga dengan gubernur ya, BMKG juga sudah bertemu, BMKG Bandung bertemu dengan gubernur Jawa Barat dalam rangka koordinasi, juga dengan gubernur DKI, beberapa gubernur yang akan terdampak. Kami perlu waktu itu melakukan koordinasi kesiapan juga dengan PUPR dan tentunya dengan BNPB. Kami sangat sangat sering berkoordinasi dengan BNPB, BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Koordinasinya dalam bentuk apa? Tidak hanya menyampaikan informasi, tapi menggambarkan kira-kira dampaknya seperti apa. Jadi agar dapat dilakukan kesiapan dalam mengatasi kelebihan curah hujan 40% sampai 80% dari normalnya. Itu tidak kecil itu, angka yang sangat signifikan. Demikian. Signifikan 40 sampai 80% dan antisipasinya, koordinasinya dilakukan bahkan sejak jauh-jauh hari ya Bu ya. Oktober tadi ya. 7 Oktober yang pertama kali. Nah, sebenarnya dari kondisi saat ini tadi Bu Dwi Korita menyampaikan ada beberapa faktor ekstremitas, lingkungan, tata ruang dan lain sebagainya. Daerah-daerah mana saja yang menurut kondisi hari ini harus lebih waspada dengan potensi cuaca ekstrim ini dari sejumlah daerah yang tadi Ibu sebutkan, Bu? Untuk 3 hari ke depan sudah kami sampaikan tadi ya, terutama di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua. Dan sebetulnya kalau kita berbicara ke depan, hujan ini masih akan berlangsung hingga April. Dan yang ekstrim itu diprediksi puncaknya di Februari, Maret mulai melemah. Maret itu mulai menurun curah hujannya. Tetapi kejadian ekstrim masih bisa terjadi, hanya tidak sesering dan tidak sedahsyat di bulan Februari. Nah, daerahnya mana saja? Mohon maaf, ini hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera sampai Papua, seperti itu. Jadi cuma gantian aja. Misalnya kemarin sudah Semarang, kemudian Karawang, mana lagi. Tapi pada prinsipnya ekstrim ini hampir di seluruh wilayah Indonesia.
Terima kasih banyak penjelasannya Bu Dwi Korita, ini jadi bekal agar lebih waspada untuk pemerintah, otoritas terkait dan juga masyarakat khususnya. Terima kasih banyak Dwi Korita Terima Karnawati, kasih. Kepala BMKG. Selamat sore Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.